Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi wa rusukhihi. Adapun yakin yaitu satu ungkapan tentang kuatnya iman, wasabatihi dan mantapnya iman, warusukhihi dan mengakarnya iman, hatta yasira sehingga menjadi oleh iman, ka'annahu seakan-akan iman itu atau dusyamihu yaitu gunung yang mencakar, la tuzalziluhu syukuku yang tidak menggoncangkan akan iman oleh keraguan-raguan, wala tuza'zi'uhul awhamu dan tidak menggoyahkan akan iman oleh sangkaan-sangkaan, hatta la yabqa lisyukuki wal awhami wujudun albattata, sampai-sampai tidak tersisa bagi keraguan-raguan dan sangkaan-sangkaan oleh adanya albattata sama sekali. Fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaihal udun wa lam yaltafit ilaihal qalbu. Maka jika datang oleh keraguan-raguan dan sangkaan dari pihak luar, niscaya tidak mendengarkan kepadanya oleh telinga dan tidak menoleh kepadanya oleh hati. Wasyaitanu la yastati'ud dunuwa min sahibi hadzal yaqin. Adapun setan itu tidak mampu akan mendekat dari yang empunya ini yakin. Bal yafirru minhu, bahkan lari oleh setan daripadanya. Wa yafriqu dan memisahkan diri oleh setan min dhillihi dari bayangannya. Wa yaqna'u dan merasa cukup oleh setan bisalamati dengan selamat dirinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafriqu min dhilli Umar, sesungguhnya setan yaitu sungguh berpisah oleh setan dari bayangan Umar. Wa masalaka Umaru fajjan, tidaklah menempuh oleh Umar bin Khattab akan satu gang, illa salaka syaitanu fajjan akhara, melainkan menempuh oleh setan akan gang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian, wasiat pertama dari Imamul Haddad adalah memantapkan keyakinan dan mempercantik keyakinan. Lalu timbul pertanyaan, yakin itu apa begitu? Yakin itu apa begitu? Yakin itu ada dua tinjauan. Ada etimologi dan ada terminologi yakin. Secara bahasa, yakin itu namanya lafad mushtarak, namanya kata hononim, satu kata multi arti. Satu kata multi arti.
Kalau kata kitab Sulamul Munawwaraq Imam Abdurrahman Al-Akhdari dalam manteknya, wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun takhalufu wal ishtiraku aksuhut taradufu. Jadi yakin itu lafad mustarak kayak beruang. Beruang itu artinya banyak. Yang di Ragunan juga beruang, yang ebangnya banyak juga beruang, yang rumahnya banyak kamar-kamarnya juga beruang. Beruang itu bisa binatang. Beruang itu bisa berarti banyak uang. Beruang itu bisa berarti banyak ruang. Yakin secara bahasa artinya banyak. Bisa saja yakin itu artinya mati. Mati itu yakin. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu keyakinan. Maknanya al-maut, kematian, sampai mati beribadah sama Allah. Yakin secara bahasa artinya tetap. Dalam kamus Arab itu, kamus muhit macamnya, watonal ma'u fil birkah, gitu. Yaqonal ma'u fil birkah, telah yakin oleh air di kolam, maknanya telah tetap. Maknanya yakin. Tapi yakin tuh yang dimaksud untuk diperkuat nih adalah yakin dalam terminologi agama. Yakin itu adalah idrakun jazib bahaitsu laisa ma'ahu taraddud muwafiqun lil waqi' nasyi'un an dalil. Yakin itu adalah kemantapan iman yang tidak ada keraguan barang sedikit, yang sesuai dengan bukti nyata dan munculnya dari dalil, meski secara global. Itu yakin. Tapi Imamul Haddad wasiat pertama beliau memantapkan keyakinan kepada Allah. Yakin yang bagaimana yang kudu dimantepin? Yakin yang bagaimana yang kudu dipercantik oleh kita seorang muslim yang pengen suluk menempuh jalan menuju kepada Allah? Kata Imamul Haddad, wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi wa rusukhihi hatta yasira kattaudi syamikh la tuzalziluhu syukuku wa la tuza'zi'uhul awham. Yakin itu yang kudu dipercantik dan kudu diperkuat. Yakin itu satu ungkapan tentang keimanan yang kuat kepada Allah. Yakin itu satu ungkapan tentang kokohnya keimanan kepada Allah. Yakin itu satu ungkapan tentang mengakarnya keimanan kepada Allah di dalam kolbu seorang muslim, sampai iman itu kayak gunung yang mencakar, sehingga adanya keraguan-raguan yang datang tidak menggoyangkan. Ada angin, ada badai, gunung enggak lengser. Adanya syukuk, keraguan-raguan, adanya sangkaan-sangkaan, adanya syubhat-syubhat yang masuk, tidak menggoyahkan.
Di awal-awal Al-Baqarah Allah berfirman pada ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin. Jadi keyakinan yang mantap itu adalah keyakinan yang bila ada masukan dari luar, bila ada yang muncul keraguan-raguan, ada yang muncul subhat-subhat, kuping kagak mau dengar, hati enggak mau perhatiin, ditolak karena keyakinannya udah mantap. Dan ini yang disuruh diperkokoh, biar keyakinannya mantap, biar keyakinannya mengakar kepada Allah, biar keyakinannya terhujam di dalam hati sanubari seorang muslim, sehingga mau ada apa kek enggak goyang, mau ada badai model apa aja enggak goyang. Ini yang harus ada. Mau dagang rugi enggak menurun pada ibadahnya kepada Allah. Mau ada segala macam urusan enggak jadi menurun nama Allah. Mau dagang untung enggak menjadi nambah semangat, karena udah 100% keyakinan kepada Allah. Ini yang disuruh dipupuk, ini yang disuruh dimantepin, ini yang disuruh diperkokoh oleh Imam Haddad. Jangan sampai imannya masuk angin, jangan sampai imannya goyang. Kudu mantap keimanan nama Allah, jangan sampai goyang. Jadi bila ada subhat dari luar enggak goyang. Keyakinan yang mantap itu bisa saja yakin itu prosedurnya dari berita. Apa yang diberitakan dia percaya. Bisa saja dengan bukti, dalil, dan bisa juga yakin itu dengan kasyaf. Jadi ada yakinul muqallid, ada yakinnya orang yang taklid, itu dari berita orang. Ada yakin bid dalil, namanya ma'rifatullah. Ada yakin bitorikil kasfi wal ayan, yakin itu dengan jalur mukasyafah tanpa dalil. Udah percaya, yakin. Jadi ketika ada yang bertanya tentang adanya Tuhan, dia langsung jawab. Seperti apa yang terjadi pada Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada orang yang menyimpang, membawa ajaran sesat, ditanya Abu Hanifah tentang eksistensi ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan. Ditanya, wahai Abu Hanifah, apakah Tuhan itu ada? Orang yang memiliki keyakinan yang mantap, dijawab oleh Abu Hanifah, ya Tuhan ada. Saya mau tanya, Tuhanmu tuh ada sejak kapan? Tahun berapa? Tuhanmu ada tahun berapa? Kalau kita garuk-garuk, tahun berapa ya? Begitu. Orang yang memiliki keyakinan yang mantap nggak pakai begitu, udah mantap aja. Tuhan itu ada
sebelum adanya tahun, sebelum adanya waktu. Sebab Allah mawjudun la awwala liwujudih. Allah itu ada, tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Sebelum adanya tahun, sebelum adanya waktu, Allah sudah ada. Ditertawakan oleh orang yang alirannya sesat ini, mulhid. Bagaimana mungkin ada? Tidak ada permulaan. Ditanya sama Abu Hanifah, tanya balik, ini berapa? 4. Sebelum 4 ya 3. Sebelum 3 ya 2 lah. Sebelum 2 1. Sebelum 1 ya enggak ada apa-apa. Sebelum 1, bila 1 dalam bilangan aja tidak ada apa-apa sebelumnya, apatah lagi 1-nya Tuhan, esaknya dia tidak ada apa-apa sebelumnya, tidak ada. Iya, dia ada, tapi tidak ada sebelumnya apa-apa, sebab dia dari dulu udah ada. Ngangguk-ngangguk si mulhid. Lalu kemudian dia balik nanya Abu Hanifah, saya mau tanya, Tuhanmu tuh lembut apa kasar, apa licin? Kalau kita garuk-garuk juga. Abu Hanifah jawab, tidak lembut, tidak kasar. Bagaimana tidak lembut, tidak kasar? Kata Abu Hanifah, lu pernah ngehadirin orang sekarat enggak? Ya sering. Mati, ya mati. Sebelum mati gerak nggak dia? Gerak. Kenapa nggak gerak? Ya nyawanya keluar. Makanya nggak gerak. Saya mau nanya, nyawa itu halus, kasar, lembek, cair, beku. Kira-kira bagaimana? Mana gua tahu. Lagi nyawa aja makhluknya Allah lu kagak tahu. Apa lembek, apa beku, apa kasar, apa cair. Bagaimana pencipta nyawa harus terangin. Ngeloyong juga dia. Ini namanya yakin. Yakin. Jadi yakin itu ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi wa rusuhihi hatta yasira kattaudi syamih la tuzalziluhu syukuk
wala tuza'zi'uhul awham. Enggak goyang. Begitulah orang-orang yang memiliki keyakinan yang mantap sama Allah. Enggak goyang. Dulu muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tokoh Sunni, pembangun Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, pernah diundang oleh Raja Romawi Kristiani, panggil yang paling alimnya daripada Muslim, gue mau tanya dia. Begitu. Orang pada bingung ngadepin Raja Romawi. Gimana ini? Akhirnya dipilihlah Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Dia ada kitabnya namanya I'jazul Quran. Di pinggirnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu. Abu Bakar Al-Baqillani. Panggil semua orang sama raja nunduk, nurut. Tidak ada yang gak nunduk sama Raja Romawi. Maka Abu Bakar Al-Baqillani dapat kiriman surat seorang ulama Muslim. Datang. Raja diakalin pintu gerbangnya pendek, biar membungkuk sama seorang Nasrani, karena bungkuk pendek itunya. Jadi kudu nunduk-nunduk. Tahu Abu Bakar Al-Baqillani ini mau dipoto nih kiai nunduk-nunduk. Kalau udah dipoto, di share di Facebook, ini kiai nunduk sama seorang penguasa Kristiani. Tapi Abu Bakar Al-Baqillani pintar, ulama, memiliki al-yaqinu billah. Dia masuk ke Romawi. Romawi itu sampai Turki, Konstantinopel, Turki. Panjang tuh Romawi. Dulu tuh Romawi. Maka ketika masuk dekat raja, masuk pintu gerbang, mundur jalannya, mundur. Raja dipantatin, gitu. Dipantatin tuh raja, pantatin, gitu. Nggak jadi mau difoto, mantatin raja, nanti viral jelek. Pakai mundur, pakai pantat, bukan pakai depan. Abu Bakar Al-Baqillani hebatnya. Udah masuk, dekat raja duduk di kursi. Sampingnya banyak pengawal-pengawal, para pastur-pastur. Ditanya sama Abu Bakar Al-Baqillani, Tuan Raja, siapa yang di sampingmu? Pastur. Pastur. Marhaba wahai para pastur. Begitu kata Abu Bakar Al-Baqillani. Bagaimana kabar istri dan anak-anakmu? Ditanya, kabar istri dan anak-anaknya. Raja belum apa-apa dia langsung melotot. Kurang ajar. Ini pastur.